ada cinta yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah redup, yaitu cinta sejati, cinta kepada Allah. Dan itulah yang akan kita bicarakan bersama dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ahli cinta. Gak enak sama Ustadz cinta. Halo, itu kan Ustadz cinta, kalau saya kan bilang ahli cinta. Sejuta fenomena. Nah, Ustadz apa namanya, sejuta Apa sih lo ngaco? sejuta pesona gitu. Itu adalah salah satu gelar yang diberikan gitu. Ini kita mau ya diberikan siapalah pokoknya. Pak Din Samsudin. Gimana? Aduh, gimana aja? Ini pakai selak begini nih. Ngomongin soal cinta gitu. Apaan tuh? Cukup dengan seperti itu, sudah menjawab. Oh, kalau gitu kita pada hari bicaranya dengan gerakan aja gitu. Iya. Nah, Cinta itu adalah sebuah penetrasi dari sebuah hubungan. Gini, maksudnya apa itu? Iya, itu lah. Jadi hubungan itu selalu didasarkan pada cinta. Oh iya. Hubungan apapun, kepada Rabb, kepada Khalik, kepada makhluk. Apa bedanya cinta dengan nafsu? Cinta pasti ada nafsu di dalam. Tapi Nafsu kalau belum bicara tentu ada cinta di dalam. Kenapa dibilang cinta ada nafsu di dalamnya? Karena nafsunya nafsu yang dihalalkan, yang dirahmati Allah. Makanya ada kata mawadah warahmah, cinta dan kasih sayang menyatu gitu ya. Illa ma rahimah Rabb. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kalau sekarang kita melihat fenomena yang ada, kan anak-anak remaja pacaran, senang sama lawan jenis. Kenapa itu? Karena katanya disitulah tumbuhnya benih-benih cinta. Nah, tapi kebelakangnya malah terjadi hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan gitu ya. Hal-hal yang diinginkan, hal yang sudah menjadi bayangan, itu hal yang sudah menjadi hal yang sudah menjadi khayalan. Ya memang dihayalkan sih. Iya. Nah, itu gimana? Apakah itu juga termasuk sesuatu? Kan katanya kalau sampai sejauh itu bukan lagi bicara cinta, tapi bicara nafsu. Makanya kita perlu melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah ikut terlibat di dalamnya, lalu aturan-aturannya, sehingga cinta ini menghasilkan sebuah kebaikan. Ya. Itu gimana penerapannya? Itu berat kelihatannya. Nggak ada yang berat. Yang bikin berat kan karena nafsu kita yang berat. Itu dia. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan pada saat sekarang gitu? Kan pasti ada keinginan-keinginan untuk apa, gimana gitu. Ya minimal ketika orang bersama antara laki dan perempuan, ya kan, mulai saling menatap. Seperti sekarang kita saling. Iya. Kemudian saling menyentuh. Gue curiga tetap. Oke. Nah, terus jadi gimana nih? Kalau ada hal-hal yang seperti itu, mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah modal apa sih supaya kita bisa dicintai? Oh iya betul. Kenapa orang tertarik dengan lawan jenisnya? Yang pertama, biasanya modal tampang. Ya. Karena dia ganteng, karena dia tampan, karena dia cantik, maka dia mudah untuk dicintai orang. Ya. Yang kedua, modal pangkat. Karena dia memiliki kedudukan, maka dia punya kemudahan untuk dicintai. Lalu kemudian yang ketiga, punya harta banyak. Ya. Sehingga dia pun punya kemudahan untuk dicintai. Tapi awas, hati-hati, yang ketiga ini suka ada maksud di balik itu. Apa tuh? Cinta cuma karena wajahnya, cinta cuma karena kedudukannya, cinta cuma karena hartanya, sehingga lahir azas memanfaatkan. Tapi azas memanfaatkan ini juga kadang-kadang bukan lahir dari orang yang mencintai itu. Ada turut campur, ada campur tangan dari pihak ketiga, misalnya orang tuanya, gitu kan? Atau misalnya teman-temannya. Mungkin ada kan nih teman. Ada juga yang memang bakat dari diri orang sendiri, itu. Misalkan gini, ini ada nih, lagi pacaran gitu kan, terus teman-teman, cowok lo kan tajir tuh, gitu kan, ajak traktir sini dong, ajak kita kayak gitu. Atau bagaimana dibuat cowok itu jadi berkorban, memberikan apa saja untuk si perempuan itu, gitu kan? Nah mungkin buat
yang dicintai, dia menganggap bahwa tidak masalah. Ya. Karena dia semua berikan itu kepada orang yang dicintai. Ya. Iya kan? Dia tidak merasa dirugikan, dia tidak merasa diperas. Ya. Enggak. Gila. Tapi setelah lama-lama dia baru berasa bahwa oh, lu tidak tulus, lu cuma mencintai harta gue. Lu punya tujuan-tujuan tertentu. Atau sebetulnya ini anak bagus, punya nilai yang lurus. Ya. Tapi kok peran orang-orang di belakangnya ini yang membuat dia jadi berubah. Sehingga ada azas pemanfaatan itu tadi. Ya. Padahal apa bedanya kalau seandainya diberikan itu secara halal, toh semuanya bakal dapat. Benar-benar. Kenapa nggak dinikahkan saja? Kenapa tidak dihalalkan saja? Toh semuanya akan dapat juga. Lebih dari apa yang dia dapat. Dia nggak perlu susah-susah merayu, nggak perlu susah-susah bikin cerita, skenario begini, bla bla dan segala macam. Nggak perlu. Cukup berikan saja kehalalan, maka itu semua akan membuka Ya. apa yang menjadi keinginan. Baik. Akan menjadi sebuah perubahan, bukan cuma buat dirinya, diri keluarganya. Mungkin nanti akan bisa saya sampaikan. Sampaikan ke mana? Iya. Nah, jadi ya memang betul aja ya bahwa itu bisa terjadi karena situasi yang membuat menjadi seperti itu. Ya, ada cinta juga kepada popularitas. Misalnya cinta cuma karena background orang itu ngetop. Misalnya. Orang itu dikenal, orang itu punya kedudukan. Sehingga dia senang disebut, wah ini si Anu, ini si Anu. Jadi bergantung kepada dia. Dan itu ketahuan banget, misalkan gini sebagai contoh yang sederhana, anak-anak band. Ada bilang, anak-anak band ceweknya cakep-cakep ya gitu. Karena mungkin juga ketika itu seneng gitu kan dibilang, ceweknya siapa tuh si ini, atau seneng gitu bisa dekat dengan orang yang seperti itu. Popularitas. Gitu kan? Nah itu semua akan habis, akan hancur, termasuk kepada cinta kepada physically. Karena begitu dia ketemu yang lebih cantik, lebih ganteng, dia akan luntur. Kalau ya memang sih mungkin secara susah kali ya, memang orang tuh kan ketika sudah berhadapan dengan orang yang ganteng, orang yang banyak uang gitu. Ada yang ganteng tapi nggak punya duit, ya kan? Ya dengan itunya materi dia bisa juga mendapatkan lihat cinta. Kan cowok yang biasa-biasa aja, Ya. ceweknya cantiknya luar biasa. Kalau cowok agak sulit ya, Terbalik gitu susah. ya sulit untuk kembali sulit. Karena naluri materialism lebih ada kepada perempuan. Atau cowok ya cenderung walaupun Gimana? dia enggak, walaupun Pasti kepada perempuannya cantik gitu ya. Iya, pasti kepada perempuan ya, mungkin enggak. Nah sekarang kapan cinta itu lahir? Ya. Mulai kapan bibit cinta itu ada? Mulai kapan kita mencintai? Yang pertama, Ya. ketika kita di masa anak-anak. Kita mencintai ibu kita. Karena peran ibu begitu sangat luar biasa memberikan cintanya. Oke. Kita nggak pernah bisa kehilangan ibu. Ya. Selalu ketika kecil ibunya pergi nangis. Iya kan? Begitu besar sedikit, cintanya mulai beralih kepada mainan. Sedikit-sedikit mainan. Sampai ketika pulang, yang dicari adalah mainannya. Ketika mainannya nggak ada, dia ngamuk. Dia nggak mau tahu. Dia pun dikasih mainan yang lain. Pokoknya mau yang itu gitu. Iya. Nah, beralih besar, mulai cinta kepada lawan jenis. Nah, ketika mulai cinta ke lawan jenis, akal rasio pun, logika pun, akal sehat pun mulai luntur. Sehingga apa, pengorbanannya lebih diberikan kepada makhluk yang dia cintainya. Nah, kadang-kadang ada bentrokan antara orang tua dengan anak. Asbab daripada itu. Nggak peduli dengerin apa kata orang tua. Gue mencintai. Udah nggak sadar, nggak ingat kalau dia dilahirkan oleh orang tuanya. Bagaimana dulu ketika dia kecil nggak bisa ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu musnah. Dia melakukan sesuatu yang baru. Karena cinta itu melahirkan syahwat. Beda. Cinta kepada ibu tidak melahirkan syahwat, kepada mainan tidak melahirkan syahwat. Tapi kepada lawan jenis itu melahirkan syahwat. Itu yang berat ya. Iya. Ya. Dan banyak perempuan atau laki-laki yang lari dari rumah, kabur dari rumah, pergi dari rumah, cuma karena sering berbeda pendapat masalah ini. Ketika orang tuanya nggak setuju, ya kan? Bahkan sampai-sampai ada yang rela memutuskan hubungan dengan orang tua demi si perempuan itu. Bahkan meninggalkan keyakinannya, agamanya, cinta kepada Tuhannya demi cinta itu. Oke. Ini menarik nih, Je. Tadi gimana orang yang pertama Uje bilang bahwa cinta itu ketika sudah diliputi oleh hal-hal yang sifatnya materialistis gitu ya, materi, sehingga lupa gitu. Padahal ketika orang itu sudah tua, kan ada batasnya, sudah tua udah nggak ganteng lagi. Mungkin ketika dia sudah pensiun, dia udah nggak kaya lagi.
Nah, kemudian kalau seandainya cinta itu hanya berkisar materi, tentu setelah ini semua habis, maka dia akan hilang. Kemudian satu tadi, ada orang yang akhirnya berkorban, ya bahkan sampai mengorbankan keyakinannya untuk mendapatkan orang yang dia cintai. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa pula. Ya, sampai sejauh mana sih dia Tuhan tidak bisa melarang cintanya. Betul. Kekuatan ideologis itu menjadi sesuatu yang nggak penting gitu. Agama jadi sesuatu yang apa sih ini? Nah, sekarang gimana caranya supaya, kan tadi yang namanya orang kalau sudah cinta kan logikanya udah nggak nyambung tuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh masih dalam batas-batas kontrol gitu? Ya, supaya kalau cinta itu ya sadarlah minimal, oh yang ini sifatnya hanya sebatas materi nih. Ketika dia sudah tua juga akan begini. Nah, memunculkan itu gimana sih caranya tuh? Ya gimana? 8 gue nanya. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Persepsi lu seperti apa? Hah? Persepsi lu? Tentang apa? Ya itu tadi yang lu tanya. Silahkan Ya, pertanyaan kalau dan jawaban. Ya kalau gue sih gimana ya? Ya harus bisa, masing-masing orang tuh harus bisa mencoba untuk. Bahkan asbab cinta itu berani melanggar hukum-hukum Allah. Artinya bermaksiat. Iya benar. Iya kan? Bahkan ada yang bilang begini. Ya sampai nih ekstrimnya. Ada yang sambil menjelaskan sesuatu sama pasangannya. Gini, misalkan Dek, gitu kan, neraka itu panas, tapi sambil megang gitu. Kayaknya pengalaman. Bukan pengalaman saya, bukan pengalaman gua gitu. Ada yang ngomong begitu. Itu tahu dari mana? Hah? Ya ada lah yang bercerita maksudnya. Sampai bisa kayak gitu, padahal diajarkan juga hal yang bagus kan, tentang surga dan neraka, tapi sambil pegang-pegang gitu. Iya mas, neraka itu panas ya. Saya tidak rela kamu menjadi perempuan yang murah. Sama dia dimurahin. Astagfirullah. Sama dia dimurahin. Itulah ada ketidakrelaan kalau perempuan itu dipegang sama yang lain. Tapi kalau sama dia nggak apa-apa. Nah, ini yang namanya logika itu sudah terbalik kan. Ini jadi PR loh. Coba kita selesaikan bersama. Ya, yang pertama, seseorang itu perlu paham bahwa cinta itu adalah tidak tumbuh begitu saja. Ada zat yang menumbuhkan. Ya. Di mana zat yang menumbuhkannya ini harus kita hargai dan kita hormati. Tanpa zat itu semua tidak ada. Siapakah zat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah anugerah Tuhan. Maka hargailah yang telah memberikannya. Itu yang pertama, yang paling penting. Lalu yang kedua, memahami satu kondisi bahwa tidak selamanya engkau memiliki orang yang engkau cintai. Kesadaran itu harus ditumbuhkan. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sesuatu yang kau benci, mana tahu dia baik bagimu. Sesuatu yang kau suka, mana tahu dia buruk bagimu. Memahami itu. Jadi perlu kita menyisakan ruang. Iya benar. Ruang sadar. Iya. Jangan nggak disisakan. Iya. Kalau ruang Padatin tumpah nggak? wah, bahaya. Saking mungkin ketika tidak ada ruang sadar, Uje bilang, maka doa aja kayak gini aja biasa aja. Ya Allah, seandainya dia baik buatku, maka pertemukanlah aku dengannya. Seandainya dia tidak baik ya Allah, maka jadikanlah dia baik. Itu kan namanya Iya. nggak ada ruang sadar kan, seolah-olah memang nggak mau Kamu dipisahin. dipisahin gitu. Nah, gimana sekarang bisa membuat ruang sadar? Itu yang menjadi PR juga. Iya, memang seseorang itu akan sulit meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Tapi seseorang akan dengan sangat mudah meninggalkan sesuatu yang dia benci. Pernah dengar dong kalimat ini? Iya. Begitu dahsyatnya di satu pengajian. Sehingga orang bertanya, wah itu acting nomor berapa tuh? Aktor-aktor aja bingung. Karena gue juga lagi bingung. Iya, iya. Tapi mengatakan itu Suje, itu secara konsep memang mungkin benar orang mengakui dan memang iya, tapi ketika dalam pelaksanaannya itu kayaknya nggak semudah. Namanya orang mabuk kan. Apa ada istilah mabuk cinta? Iya, makanya jangan gini, jangan dalam kondisi seperti itu. Kita juga harus membuka diri untuk menerima pendapat orang.
Ngerti nggak sih? Iya, iya, iya. Jangan seperti orang yang jago berenang. Tapi ketika dia sudah mulai kelelahan, karena dia merasa jago dan sudah orang bilang dia jago, dia nggak mau bilang lelah, akhirnya kelelep. Oh, Ya. iya benar. Minimal berikanlah kesempatan orang untuk ngejaga aja di pinggir-pinggir. Ya. Dan kesempatan orang untuk menyediakan pelampung. Jadi ketika memang dia sudah tidak kuat, dia nggak usah malu ngomong help me. Orang kalau jatuh cinta, orang besar pun jadi kecil. Orang populer pun jadi tidak terkenal. Orang kaya pun bisa tiba-tiba miskin di hadapan orang yang dicintai. Orang yang berwibawa bisa jadi tidak berwibawa. Iya. Gila. Sadis. Bahasa kan? Itu cinta. Tapi Benar, begini. Siapa yang menguasai hati kita? Kamu atau saya? Tidak. Allah lah yang menguasai hati. Maka jangan jadi orang munafik. Ketika itu sudah melampaui seperti tadi, mungkin perlu Sampaikan sama-sama. kepada orang itu. Siapakah yang menguasai hati? Engkau atau saya? Tapi saya tidak bisa terima kalau begitu. Kenapa Tuhan menciptakan cinta? Kalau sementara dia memisahkan hubungan antara kita. Karena pasti dia tidak baik bagi diri. Di hadapanku dia yang paling baik sekarang. Itu kan baru covernya aja, man. Eh? Lu bercinta seperti lu membuka sebuah buku cerita. Ini cerita ada orang yang nanya begini. Lu baru sampai halaman berapa? Iya kan? Iya. Mungkin pada dasarnya dia tidak boleh mendahului yang namanya takdir Tuhan kali. Jadi artinya yang sudah menstempel mati, seolah tidak ada ruang tadi untuk berpisah atau apa. Dan itu terjadi bukan hanya orang yang pacaran kali, J. Iya. Orang yang sudah menikah pun kayak gitu kan. Kenapa terjadi cemburu yang luar biasa? Ya nggak? Kenapa akhirnya ketika seorang istri misalkan ditinggal mati oleh suaminya sampai dia ngomong, "Ya Allah, kenapa nggak aku duluan yang kau cabut nyawaku?" Suaminya yang puyeng. Hah? Kalaulah suamiku misalkan masih hidup, mungkin dia bisa mendidik anak, bisa memberikan sesuatu ini. Kenapa harus dia? Dia tidak sadar bahwa kalau seorang perempuan meninggal, seorang laki-laki itu bisa menjadi ibu. Ya, tapi ketika seorang laki-laki meninggal, seorang ibu bisa menjadi bapak. Itu hebatnya perempuan, dan itu harus diakui. Atau kenapa engkau ambil orang yang aku cinta yang saat ini yang banyak memberikan. Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sejati kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Cinta ternyata yang berlebihan terhadap manusia sama dengan menyekutukan Allah. sirik dong. Jatuhnya syirik. Karena kita mengkultuskan orang, tanpa orang itu kita nggak punya semangat hidup. Padahal masih ada Allah. Tanpa orang itu kok jadi hidup merasa susah. Padahal kita masih punya Allah. Tapi lagi-lagi sisi manusiawi harus ada. Melalui berbagai macam proses yang tadinya sering ketemu, tiba-tiba harus tidak. Itu harus diredam. Itu harus diobati. Yang tadinya sering telepon, sering memberikan perhatian, tiba-tiba tidak. Itu harus diobati, luka itu. Yang tadinya saling memuji, tiba-tiba semua menjadi datar. Itu harus diobati. Kebiasaan itu jadi hilang. Itu harus diobati. Itu harus diobati. Bisa bayangin, ketika kita dalam kondisi bermasalah, kita telepon dia, ada sebuah kesenangan, kita hidup lagi semangat. Tiba-tiba itu hilang. Dan ketika kita punya masalah, kita nggak ada tempat lagi buat ngadu. Di situ Allah punya peran. Siapakah yang lebih berhak atas hatimu? Allah atau dia? Allah. Betul. Allah yang lebih berhak. Ketika muncul mungkin memori-memori yang dulu, aduh kayaknya dulu kok begini, suasana gini, ada dia yang Anytime, anywhere. Ketika lo bangun tidur, make it a call, make a phone call, make it a phone call. hello, Hello, how are you? ah, Kamu sudah makan belum sayang? the Babe. sound is very good. Ya, hai beb. Ya beb, kamu di mana sayang? Itu semua tiba-tiba itu harus hilang, itu harus diobatin. Cowok yang bisa nangis di pelukan seorang perempuan, tiba-tiba dia nggak tahu mesti nangis sama siapa, itu harus diobatin. Harus diobatin.
Oke, sekarang gimana caranya? Kalau kita bicara mengenai cinta sejati adalah cinta yang hakiki, cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita menerapkan kita mencintai sesuatu karena Allah? Nah, habibaka haubbak. Cintailah orang yang kau cintai sebenarnya saja, karena boleh jadi dia akan membencimu atau kau akan benci kepada. Bencilah orang itu sebenarnya karena boleh jadi kau akan mencintai. Dan orang yang terlalu mencintai, suatu saat dia akan berbalik benci. Udah terlalu banyak contoh-contoh. Banyak contoh-contoh. The best actor, the best actress, seniman-seniman, orang-orang kaya, orang-orang populer yang awalnya saling memuji, bermesraan, tiba-tiba bisa berbalik dalam 1 minggu, saling mencaci, saling memaki, dan saling membuka aib masing-masing. Itu bisa berubah sekejap. Tapi orang yang awalnya saling benci satu sama lain, tiba-tiba bisa saling mencintai. Makanya lakukan sekedar. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, setiap diri kan diuji dengan sesuatu yang dicintai. Setiap insan kan menemui kesalahan di dalam diri. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa kan ditemui, mungkin tak bisa hindari, meski hati telah menyadari. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Kalimat awalnya dahsyat. Setiap diri kan diuji dengan sesuatu yang dicintai. Setiap insan kan menemui kesalahan di dalam diri. Dahsyat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Cintai Allah, maka kau akan menemukan logika yang paling sederhana dalam hidup. Sehingga kau tidak akan dijajah oleh cintamu kepada orang dan orang yang dicintai. Sehingga kau akan sadar ketika kau ditinggalkan bahwa Allah masih yang mencintai dirimu. Atau ketika kau terpaksa harus meninggalkan, padahal kau mencintainya begitu amat sangat dahsyat, sehingga apapun kau berikan kepadanya, tapi dia sudah pergi melenggang kangkung di hadapanmu. Dia tinggalkan kata-kata manis, dia tinggalkan sifat-sifat romantis. Di situ kita butuh zat, kita butuh Allah yang memiliki cinta hakiki. Maka Allah yang terbaik untuk mencintai, sehingga kau tidak dibunuh oleh cintamu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda sudah mengikuti kenangan bersama almarhum Ustaz Jeffrey Abu